Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan. Saya dari Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah kasus yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam yang bertemakan perjanjian perkawinan, lokasinya di KUA Bandung Wetan. Dalam kasus tersebut, akta perjanjian perkawinan itu dibuat oleh pasangan Muhammad Kolbi Haslizen dengan Andini Renata Yaningsi Penoy pada tanggal 31 Agustus 2016 di bawah notaris Irdam Noizar SH dengan saksi dua orang, yaitu Risa Rizkia dan Dela Tania maksud saya. Nah, berdasarkan perjanjian perkawinan, saya dapat menyimpulkan hal-hal pokok dari perjanjian perkawinan tersebut, yang itu tentang adanya persekutuan harta kekayaan, kemudian tentang tanggungan utang piutang, hak asuh anak, pemberian nafkah, hak untuk mengelola harta kekayaan masing-masing, dan yang terakhir tentang tanggungan suami. Nah, kemudian masalah dari kasus yang saya dapat tersebut ialah ada di nomor 6 tentang pengaturan mengenai tanggungan suami. Ketika kita membaca kasus tersebut secara detail, dalam kasus tersebut, dalam pasal 5 yang saya kutip dari perjanjian perkawinan antara inisial MKH dan ARTK disebutkan pihak suami itu tidak berkewajiban memberikan nafkah kepada pihak istri. Nah, sebagaimana diketahui, apabila suatu perkawinan terjadi, maka terjadi akibat hukum dari perkawinan itu sendiri, antara berupa hak dan kewajiban antara suami dan istri. Nah, salah satu dari kewajiban seorang suami ialah memberikan nafkah. Nah, sebagaimana yang telah disebutkan bahwa dalam perjanjian perkawinan antara MKH dan RTK menghilangkan kewajiban suami untuk memberikan nafkah. Dalam hukum Islam, suatu perkara yang bersifat wajib itu apabila dikerjakan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan itu akan mendapatkan dosa. Dalam hal ini sangatlah jelas, apabila suami meninggalkan kewajibannya maka ia akan mendapatkan dosa. Nah, kemudian saya mengkaji kasus ini berdasarkan dua objek ilmu. Yang pertama ilmu hukum dan yang kedua ilmu fikih muamalat. Nah, dalam ilmu hukum disebutkan dalam KHI pasal 80 ayat 6 disebutkan bahwa istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat 4 huruf A dan B. Kewajiban yang dimaksud itu merupakan kewajiban nafkah, kemudian kiswah, tempat kediaman, dan segala biaya dalam rumah tangga. Dalam hal ini pihak istri secara tidak langsung itu melepaskan kewajibannya, melepaskan haknya untuk dinafkahi suami, ya. Kemudian dalam pasal 48 menjelaskan bahwa apapun yang diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan, kewajiban suami tetap dalam membiayai kebutuhan rumah tangga. Nah, dalam ilmu hukum ini diambil dari ilmu fikih muamalat, ya, yaitu tentang akad perjanjian. Nah, berdasarkan syarat dalam perjanjian perkawinan yang terjadi itu termasuk syarat yang kedua, yaitu syarat dalam perjanjian perkawinan, yaitu syaratnya batal akan tetapi akadnya itu tetap. Nah, karena telah menghilangkan kewajiban suami dalam hal pemberian nafkah. Dengan status syarat yang kedua, maka hukum pemenuhan terhadap perjanjian perkawinan tersebut pun menjadi batal atau tidak wajib dipenuhi dan tidak akan berdosa. Dan dengan menghilangkan kewajiban suami dalam pemberian nafkah itu melanggar syariah, karena dalam Al-Quran diatur bahwasannya suami itu wajib memberikan nafkah. Jadi saya menyimpulkan bahwa perjanjian perkawinan ini bersifat batal atau tidak sah dan tidak wajib untuk dipenuhi. Kalaupun sang istri menginginkan suaminya agar tidak dinafkahi oleh suami, ya boleh-boleh saja, tapi suami itu tetap berkewajiban untuk menafkahi istri. Artinya perjanjian seperti ini itu tidak boleh terjadi. Nah, berdasarkan
uraian kasus tersebut, maka saya menarik kesimpulan bahwa hukum Islam itu tidak mengatur lebih dalam mengenai perjanjian perkawinan. Nah, dalam perjanjian perkawinan antara Muhammad Kolbi Haslizen dengan Andini Renata ini yang dibuat pada tanggal 31 Agustus 2016 di bawah notaris Edam Noezar SH dengan saksi 2 orang, yaitu Risa Rizkia dan Bella Tania di KUA Bandung Wetan. Isi perjanjian perkawinan itu mengatur beberapa hal, yaitu pengaturan tentang tidak adanya persekutuan harta kekayaan, kemudian pengaturan tentang tanggungan utang piutang, kemudian mengenai pemberian nafkah, kemudian mengenai hak asuh anak, hak untuk mengelola harta kekayaan masing-masing, dan yang terakhir hak mengenai tentang tanggungan suami. Nah, analisis hukum Islam terhadap perjanjian perkawinan tersebut, saya berpendapat bahwa pertama, perjanjian perkawinan mengenai kewajiban nafkah itu tidak sah karena telah menghilangkan kewajiban suami. Mungkin itu kesimpulannya. Dan saran saya itu adalah yang pertama, penerapan hukum perjanjian, khususnya perjanjian perkawinan yang berkaitan dengan muamalah, harus dibahas lebih detail. Walaupun bersifat mubah, akan tetapi perlu adanya ketentuan yang jelas yang khusus mengenai perjanjian perkawinan, terutama dalam pandangan hukum Islam. Nah, yang kedua, penelitian ini diharapkan bisa menjadi sesuatu yang bisa membuat orang peneliti hukum bisa menjadi tersadar bahwa sebenarnya hukum tentang perjanjian perkawinan ini merupakan sesuatu yang penting agar tidak menjadi kekeliruan bagi orang-orang yang telah menjalani perkawinan tetapi perkawinan mereka berada di jalur yang salah. Mungkin hanya itu penjelasan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan saya kali ini. Saya akhiri, Allahu musta'an wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.